waktu dan tempat kami persilakan, Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di sini tentunya rekan-rekan wartawan yang telah hadir pada sore hari ini. Saya bersama Kadif Hubinter beserta jajaran imigrasi dan Hubinter akan menyampaikan satu hal yang kiranya dapat menjadi satu hal yang menarik bagi semua pihak, dan ini juga untuk menunjukkan sinergi antara imigrasi dengan Polri dalam menangani satu masalah. Pada sore hari ini kami menggelar konferensi pers terkait pengamanan seorang warga negara RRT atas nama LQ alias JL yang merupakan buronan pemerintah RRT sesuai dengan Red Notice dan perintah penangkapan dari Shanghai Public Security Bureau. Diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan penipuan investasi fiktif menggunakan skema Ponzi yang melibatkan sekitar 50.000 korban dengan total kerugian, ini yang menarik, 210 triliun rupiah atau dalam mata uang China itu 100 miliar. Adapun kronologi singkat proses pengamanan yang bersangkutan saya jelaskan sebagai berikut. Pada tanggal 27 September 2024, tim kerja penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat dari konselor polisi RRT Jakarta perihal permintaan bantuan pencarian warga negara RRT tersangka tindak pidana ekonomi atas nama LQ yang diduga melarikan diri ke Bali, Indonesia. Berdasarkan surat tersebut, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memerintahkan untuk dilaksanakan kegiatan pra-penyidikan dengan melibatkan personel dari Subdit Penyidikan Ditjen Imigrasi dan Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai. Dalam proses pra-penyidikan dilakukan pencarian wajah, face recognition pada sistem pendaratan tempat pemeriksaan imigrasi Ngurah Rai dan ditemukan kemiripan identitas wajah LQ dengan melintasnya seorang dengan identitas JL, pemegang paspor Turki nomor U23358200. JL alias LQ tiba di Indonesia pada tanggal 26 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menggunakan visa kunjungan saat kedatangan VOA, visa on arrival. Pada tanggal 27 September 2024, warga negara RRT tersebut, LQ alias JL, dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan dalam sistem cekal Direktorat Jenderal Keimigrasian. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2024, Konselor Polisi Kedutaan RRT Jakarta kembali mengirimkan surat kepada Direktur Wasdakim menyampaikan bahwa apabila warga negara RRT atau LQ tersebut dapat diidentifikasi ditemukan di Indonesia, maka pemerintah RRT menyatakan mencabut paspor RRT nomor EH0267954 atas nama yang bersangkutan. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Kantor Imigrasi Ngurah Rai melaporkan bahwa subjek pencegahan Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama LQ dan alias JL telah ditemukan. Yang bersangkutan bermaksud meninggalkan Indonesia menuju Singapura menggunakan penerbangan Singapore Airlines flight number SQ 0944 namun tertahan di autogate Bandara Udara Internasional Ngurah Rai. Jadi awal di tangkapnya itu kena sistem autogate di Ngurah Rai.
Pada hari yang sama, LQ dijemput oleh tim Intel Dakim kantor imigrasi kelas 1 khusus Ngurah Rai untuk kemudian ditempatkan di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi untuk dilanjutkan proses pra penyidikan sesuai surat perintah pra penyidikan nomor IMI 5 GR 0301 511 tanggal 27 September 2024. LQ kemudian dijemput oleh tim penyidik Direktorat Wasdakim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi pada tanggal 4 Oktober 2024 serta dibawa ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk proses lebih lanjut. Pada tanggal 7 Oktober 2024, tim penyidik Direktorat Wasdakim Ditjen Imigrasi melaksanakan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, diantaranya pemerintah RRT, Second Secretary Kedutaan Turki Indonesia, serta Kasubdit Kejahatan Internasional dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Berdasarkan pertemuan tersebut disepakati bahwa LQ akan diserah terimakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dari Ditjen Imigrasi ke NCB Interpol Indonesia. Demikian rangkaian peristiwa dan kronologis fakta atas pengamanan dan penangkapan buronan Red Notice Interpol dengan identitas LQ alias JL oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi. Selanjutnya kami akan menyerah terimakan yang bersangkutan kepada pihak NCB Interpol Indonesia untuk ditindaklanjuti. Direktorat Jenderal Imigrasi akan senantiasa mendukung penuh proses penegakan hukum dan bekerja sama aktif bahu-membahu bersama dengan NCB Interpol untuk melaksanakan penegakan hukum dan joint investigation guna mencari dan memulangkan WNA asing yang bermasalah hukum dan merupakan buronan Red Notice maupun pelaku kejahatan internasional. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dirwas Dakim untuk melanjutkan kegiatan sore hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Dirjen. Untuk selanjutnya kepada Kadifub Binter kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ditjen Imigrasi, Bapak Dir Karim, Bapak Dir Wasdakim, Pak CCCB. Pada hari ini telah dijelaskan oleh Bapak Dirjen bahwa berdasarkan kolaborasi antara Polri dengan Ditjen Imigrasi telah dilakukan pengamanan seseorang warga negara asing yang diduga menjadi subjek red notice dari pemerintah Cina. Sebagai informasi kami sampaikan pada rekan-rekan media bahwa kolaborasi dalam kaitan dengan upaya penanggulangan transnational crime, Kementerian Lembaga adalah hal yang biasa dilakukan. Dalam hal ini Bapak Kapolri adalah Kepala Interpol mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kementerian dan lembaga yang mempunyai kewenangan polisionil untuk menanggulangan transnational crime. Adapun salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah bagaimana sistem I-24/7 I-247 Interpol 24 jam 7 hari yang nyala terus, yang terkoneksi antara Interpol kita dengan Interpol Pusat di Lyon dan termasuk dengan pintu-pintu perlintasan yang ada di semua wilayah perbatasan di Indonesia termasuk di bandara. Dalam kaitan dengan sistem tersebut, maka ada satu mekanisme apabila ada subjek red notice melintas melalui pintu itu dapat dikenali dan dilakukan upaya hukum ya sementara sebelum ditindaklanjuti pada langkah-langkah hukum yang lain. Terhadap subjek red notice yang disampaikan oleh Bapak Dirjen pada hari ini kami menerima dan selanjutnya kami akan melakukan langkah-langkah verifikasi dan validasi terhadap apa yang diduga serta disangkakan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79 tentang ekstradisi, Pasal 18 sampaikan bahwa Bapak Kapolri dan Jaksa Agung dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia. Jadi kaitan dengan hal tersebut kami akan mengkoordinasikan di lingkungan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah lanjut. Kami sampaikan beberapa langkah lanjut yang harus dilakukan, ada berbagai mekanisme. Mekanisme yang berlaku terhadap kedua negara yang paling utama adalah ekstradisi. Ekstradisi itu dilakukan secara resiprokal, ya. Apabila kami juga mempunyai buruan di luar negeri, mereka juga bisa melakukan upaya bantuan yang sama. Nah, oleh karena itu, kami akan melakukan review terhadap buronan tersebut dan mengkomunikasikan dengan kementerian lembaga lain, termasuk Kementerian Luar Negeri, untuk melakukan validasi terhadap identitas yang bersangkutan terlebih dahulu. Kemudian kami akan melakukan langkah-langkah hukum lanjutan terhadap penanganan subjek red notice yang telah dilakukan penindakan oleh otoritas Indonesia, dalam hal ini imigrasi, dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi antara Polri dengan imigrasi kami sudah terbiasa di lapangan dimanapun, bahkan dalam setiap pertemuan Interpol kami selalu bersama untuk menjaga wilayah Indonesia dari ancaman transnational crime. Demikian kira-kira yang kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadir Pinter. Selanjutnya kami persilahkan waktu untuk bertanya dengan diawali 3 penanya terdahulu. Kami persilahkan nomor 1, 2 yang kelihatan tangannya di belakang, ada 1 lagi, 3. Silakan dengan memperkenalkan media dan nama. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, saya Rizal dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan saya Pak, pertama ke Pak Dirjen dulu Pak, tentang mekanisme autogate itu Pak yang menjadi penyebab tersangka tertahan itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak sistemnya seperti apa, dan apakah waktu tersangka masuk ke Indonesia itu juga melewati autogate atau tidak Pak? Karena masuknya bisa tapi keluarnya tidak bisa Pak. Itu pertama Pak. Yang kedua juga untuk Pak Jenderal Pak ya, tentang proses verifikasi ini akan berapa lama Pak? Bisa dikasih gambaran? Karena kalau misalkan untuk kasus-kasus dalam negeri kan penahanannya kan ada jangka waktu tertentu gitu Pak, sampai ke ekstradisinya gitu Pak. Dan apakah dalam proses itu juga selain melibatkan Kementerian Luar Negeri juga dengan pihak kedutaan Pak ya, karena kita juga memiliki hubungan bilateral dengan China gitu Pak. Terima kasih. Dijawab satu persatu ya. Nanti berikutnya yang di belakang sama mbaknya di depan. Silakan. Terima kasih pertanyaannya dari Bisnis Indonesia. Yang pertama, ketika yang bersangkutan masuk itu belum muncul di red notice Interpol. Nah, ketika informasi itu masuk, kami langsung melakukan input data di sistem cekal yang biasanya meliputi detail daripada foto, nama, ya, wajah, biometrik. Nah, ketika mau melintas, walaupun nama yang digunakan itu berbeda, ya, karena satu, ketika masuk ini yang menarik dia menggunakan paspor Turki, keluarnya juga paspor Turki. Sementara yang dikirim oleh red notice itu nama berbeda dengan warga negara China. Ya, jadi nama dan warga negaranya beda ya, antara itu. Tetapi karena biometriknya sudah tercatat, maka autogate ketika dia mau keluar ya, itu menangkap ya bahwa yang bersangkutan itu adalah subjek red notice, dan kemudian petugas langsung menjemput yang bersangkutan ya, kemudian diamankan. Itu kurang lebih kenapa dia bisa masuk, tetapi waktu keluar kena. Karena waktu masuk dia tidak menggunakan belum masuk ke dalam database red notice. Begitu. Silakan Pak. Selanjutnya kami persilakan Pak Kadir Pinter. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen, yang bersangkutan masuk ke Indonesia secara sah menggunakan paspor Turki.
Yang kedua adalah yang bersangkutan tidak melakukan sementara tidak ditemukan pelanggaran hukum di Indonesia. Yang ketiga, bahwa ada permintaan kepada Interpol Indonesia khususnya lewat Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap seseorang yang menggunakan paspor tersebut dengan identitas paspor lainnya. Sebagai informasi pada rekan-rekan, ketika satu negara melakukan permintaan red notice, maka di situ dicantumkan adalah identitas yang bersangkutan, termasuk data-data diri, termasuk paspor. Sehingga ketika dilakukan upaya penangkapan kepada yang bersangkutan oleh imigrasi, yang bersangkutan masih berstatus identitas paspor Turki. Nah, sehingga kami harus melakukan validasi terhadap otoritas Turki melalui Kementerian Luar Negeri tentunya prosedurnya untuk memastikan kewarganegaraan yang bersangkutan. Ya, kami juga harus melakukan validasi ke otoritas Cina untuk memvalidasi tentang identitas yang diamankan saat ini. Jadi ini dugaan atas pelaku yang diamankan sekarang harus dilakukan validasi sampai fix betul karena ini menyangkut hak-hak individu di negara lain. Ya. Nah, yang berikutnya adalah apabila nanti yang bersangkutan ternyata identitasnya benar sebagaimana yang dimintakan, maka ada langkah-langkah lanjutan yang harus dilakukan dalam rangka permintaan negara tersebut. Sekali lagi, subjek red notice itu bukan pelaku melakukan tindak pidana di wilayah kita. Sama, kami juga punya subjek red notice, pelaku tindak pidana di wilayah Indonesia lari ke Cina. Ya. Jadi, ya, kami lanjutkan. Kencang sekali, Pak. Kami boleh katakan pada kesempatan hari ini banyak sekali yang dilakukan oleh otoritas Indonesia dalam hal ini Polri dan khususnya Ditjen Imigrasi mendukung permintaan-permintaan dari pelaku transnational crime di negara mereka yang lari ke Indonesia termasuk dari Cina. Ya. Dan kami juga berharap apa yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan juga secara resiprokal, ya, secara seimbang oleh Cina. Namun terkait dengan tersangka ini ada mekanisme yang harus dilakukan dalam rangka pemulangannya. Salah satunya adalah melalui proses ekstradisi. Dan ekstradisi ini adalah proses yang lama yang sebelum sampai kepada proses itu harus ada validasi terhadap identitas yang bersangkutan. Itu terlebih dahulu harus kami terapkan. Terima kasih. Terima kasih.